Itu sampaikan. Orang kafir tidak sholat, orang muslim sholat. Jadi kalau orang muslim tak sholat berarti dia Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini saya mulai dari satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi ketika memperingatkan Ibnu Abbas dalam bentuk nasihat. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi SAW. Ketika aku berada di belakang baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ibnu Abbas, Nabi menoleh kepada Ibnu Abbas, ya gulam, kata Nabi. Kemudian Nabi bilang kepada Ibnu Abbas tu, ya gulam, hei anak muda, kata Nabi. Jadi Nabi bicara itu kepada orang tertentu tu sesuai dengan kondisi. Kalau dengan anak dia panggil hai walad, hai sabi. Kemudian tapi dengan anak muda Nabi panggil ya gulam, ya syabab, ya gulam, gitu. Kalau yang tua, yang sama kadang Nabi panggil nama. Ya Muaz, ya Ibni Mas'ud, ya Abu Bakrin. Kemudian dengan yang lain, kalau yang lebih tua dari Nabi, kadang Nabi memanggil dengan sebutan yes, dengan orang-orang yang penghormatan lebih tua. Jadi Nabi menyesuaikan kondisi. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Hei gulam, hei anak muda, kata kepada Ibnu Abbas, jagalah olehmu Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalimat ini sejalan dengan ayat di dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum. Kalau kau jaga Allah, maka Allah akan jagamu. Kalau kau tolong Allah, Allah akan tolong dirimu. Pertanyaan yang besar muncul, mungkinkah kita jaga Allah dan tolong Allah? Mungkinkah kita menolong Allah atau menjaga Allah? Mungkin atau tidak? Wih, sedikit yang jawab, sisanya ragu. Mungkin apa tidak kita jaga Allah atau tolong Allah? Tidak mungkin. Berarti ini ada makna. Kenapa Nabi mulai dengan kalimat ihfazillah? Kenapa Allah mulaikan intan surullah, jika engkau membantu Allah? Kenapa Allah tak katakan dengan kalimat yang lain? Adakah makna yang terkandung di dalam? Ada. Makna yang terkandung di dalam itu, kata Nabi, jagalah olehmu nilai agama. Nilai agama. Kita orang berislam itu punya nilai. Islam itu agama. Agama itu regulasi, aturan. Agama itu dogma. Agama itu doktrin. Agama itu nasihat. Nabi bilang dalam hadisnya, abdi dan nasihah liman lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi, agama itu nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, kita semua. Artinya Nabi sampaikan bahwa agama itu nasihat, agama itu doktrin, agama itu nilai. Artinya orang yang beragama bernilai. Orang yang beragama beradab. Orang yang beragama berakhlak. Kalau ada orang beragama tidak berakhlak dan tidak bernilai, kira-kira sedang beragama apa tidak beragama? Sedang tidak beragama, atau sedang keluar daripada jalur fitrah dia sebagai manusia. Fa'aqim wajhaka lid-din fitratallaha fataran nas 'alaih. Hadapkan wajahmu kepada agama. Itu fitrah kita. Fitrah manusia itu ada dua. Satu agama, yang kedua kebaikan. Jadi kalau manusia melakukan kebaikan, kalau ada manusia sedekah untuk masjid, itu sebenarnya bukan pilihan, kewajiban. Ada manusia membantu manusia yang lain, itu kewajiban, bukan pilihan. Misal ada yang tidak mampu, ada orang-orang yang tak mampu, kita bantu. Kami memilih untuk membantu, Pak Ustaz. Salah. Kewajiban umat manusia membantu. Jadi kalau dia pilih bagaimana? Itu salah. Salah konsep. Maka fitrah manusia itu dua. Beragama, yang kedua akhlak. Sehingga diperdebatkan tuh oleh para kalangan-kalangan ahlul kalam. Ada orang yang beragama, ada yang tidak beragama, ada yang ateis, ada yang Islam, ada yang non-Islam dan lain sebagainya. Ini fitrah. Sekalipun dia ateis, punya satu keyakinan. Apa keyakinan ateis tadi? Ketidakadaan Tuhan. Ateis percaya bahwa Tuhan tidak ada. Maka ketika dia percaya bahwa Tuhan tidak ada, dia sedang percaya kepada ketiadaan.
Itu sama dengan bahasa beragama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kembali kepada poin tadi. Kata Nabi, ihfazillah, jaga olehmu nilai agama. Apa contoh nilai agama? Solat. Imam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, Imam Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari menuliskan kitab yang sama, judulnya Asrarus Shalah, rahasia-rahasia salat. Dalam rahasia-rahasia salat tersebut banyak yang dikutip. Seorang pakar kedokteran dari Mesir mencoba menilai gerakan salat. Ternyata gerakan salat itu bernilai manfaat kesehatan yang tinggi, sangat tinggi. Orang tidak perlu olahraga kalau salatnya benar, tidak perlu olahraga. Kata beliau, orang yang salatnya benar tidak perlu olahraga. Kenapa? Karena setiap gerakan yang dia lakukan dalam salat adalah olahraga. Olahraga kadang dalam satu hari kita cuma lakukan 1 atau 2 kali. Sementara salat berapa kali? 5 kali. Dalam olahraga itu kadang kita pilih kepala, tangan, kaki. Tapi dalam salat semuanya bergerak. Semuanya. Dulu kata guru saya, ketika orang mengangkat takbir Allahu Akbar, dada kemudian dibusungkan, itu sedang membuat peredaran darahnya berjalan dengan baik. Ini poin penting dalam dunia kesehatan. Tapi coba kita lihat dalam dunia asrarus salah atau spiritualitas. Ternyata salat itu mampu menjadikan seseorang itu berada pada titik tertinggi. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi'rajul mu'minin as-salah. Orang mukmin itu ketika mukmin itu berdiri, posisi tertinggi dan terbaik bagi seorang mukmin yang berdiri itu menghadap Allah. Dan posisi terbaik menghadap Allah itu salat. Sehingga dalam hadis Nabi, yang pertama kali dihisab itu apa? Salat. Awal ma yuhasab yaumal qiyamah, salat. Tapi bukan sampai di situ Nabi kata bukan. Hadisnya banyak yang lain tentang salat. Sampai-sampai dikatakan an-nakhai itu man taraka salat faqad kafara. Yang meninggalkan salat kafir gitu. Ini kalau kita pakai kental-kentalan Pak, yang enggak salat itu kafir berarti. Kalau kita pakai ekstrim-ekstriman. Siapa yang enggak salat kafir kau nih? Itu tak boleh tapi. Mengucapkan langsung dia kafir tak boleh. Tapi kalau kita katakan pemahaman kita bahwa dia kafir kalau tak salat, itu sejalan dengan Nabi. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Beda kita dengan orang kafir cuma satu, salat. Itu sampaikan. Orang kafir tidak salat, orang muslim salat. Jadi kalau orang muslim tak salat berarti dia berarti dia kafir gitu. Tapi kafir di sini, kalau bahasa kasar ya, kafir di sini itu bukan keluar daripada Islam. Dia kufur. Kalau kufur itu kata Nabi 15 poin. Ada 15 poin. Ancaman Allah kata Nabi bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat. Ini sengaja ya. Nanti kita coba bahas poin-poin salat itu. Orang yang sengaja meninggalkan salat itu kata Nabi ancamannya 15 dari Allah. Satu di antaranya humiyam min kulli amalihi. Dihapus semua amal ibadahnya, apapun itu. Zakatnya tak bermanfaat, puasanya tak bermanfaat. Makanya kata Nabi dalam riwayat yang lain itu, kalau ada orang puasa Ramadan tapi dia tak salat, rubba shaimin laysa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Cuman capek doang. Makanya dalam masalah puasa itu ada pembahasan namanya muhbitat. Dia muhbitat, bukan muftirat, tapi muhbitat. Muhbitat itu dia puasa tapi tak ada bernilai sama sekali di sisi Allah. Tak ada nilai. Salah satunya yang tak salat. Kira-kira capek apa tak capek? Kita puasa dari pagi sampai sore. Ternyata sama Allah tidak ada nilai sama sekali. Dan itu 15 Pak. Kalau kita mengkaji dalam pandangan yang lain, itu lebih berbahaya lagi. 10 yang membatalkan iman dan Islam. Salah satunya diantaranya adalah yang ingkar terhadap salat. Orang yang tidak salat, sengaja tidak salat, itu mendekati kepada keingkaran dia terhadap salat. Berbahaya apa tak berbahaya? Ini kayaknya terlalu serius nih kayaknya. Tenang Bapak Ibu, tenang. Kita ambil poinnya itu sambil jalan saja. Jadi kembali kepada hadis baginda Nabi. Nampaknya terlalu serius betul. Kembali kepada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillaha yahfazka.
Kalau kau jaga nilai-nilai agama, kata Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bukan Allah yang kita jaga, tapi kita yang menjaga nilai-nilai agama. Muncul orang berpendapat begini, ngapain kita jaga agama? Kan gitu. Ngapain kita menjaga agama? Agama itu sudah pasti dijaga oleh Allah. Itu yang ngomong bukan manusia. Yang ngomong tuh Allah. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian jaga agama, niscaya Allah akan menjaga kalian. Kalian jaga Allah, kalian jaga nilai. Kita lihat sekarang kasus-kasus yang terbaru hari ini. Bermunculan kaum liberal, kaum sekuler, kaum pluralisme, sekulerisme, liberalisme, pluralisme, feminisme, materialisme, rasionalisme. Itu semuanya isme-isme itu. Itu disampaikan oleh siapa? Syekh Hasim Al-As'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelak akan muncul kelompok-kelompok yang isme-isme itu, dan semuanya itu menyesatkan. Kita lihat satu-satu. Baru-baru ini bermunculan fikiran-fikiran yang sangat tidak konsisten terhadap agama. Kata profesor itu, yang ikut paskibraka tidak usah sholat. Salah, tidak usah pakai jilbab. Betul ya? Ini kasus yang kemarin 17 Agustus. Kemudian kasus yang lain, ada orang muslim membakar Al-Quran. Ada orang muslim melempar Al-Quran. Membakar, melempar, menginjak, nyanyi, joget di atas Al-Quran. Ada umat muslim joget di atas replika Ka'bah. Nanti kita lihat, Pak. Ada umat muslim yang bilang semua agama itu benar. Ada umat muslim yang bilang tidak perlu sholat, karena tidak ada dalil wajib tentang sholat dalam Al-Quran. Bapak Ibu, tidak perlu saya sebut namanya, pasti dah tahu. Dah tahu ya Bapak Ibu ya? Kalau belum tahu saya kasih tahu sekarang. Ade Armando. Sekarang punya podcast dia. Punya podcast khusus. Ade Armando. Selalu tampil di Cokro TV. Bukalah itu. Itu merusak itu. Itu mereka-mereka itu yang merusak Islam. Artinya, kita disuruh sama Allah berperang dengan orang-orang seperti itu. Berperang secara pikiran, bukan tenaga. Tapi kata Nabi dalam riwayat yang lain, tapi ini ingat ya, dalam agama jangan dibawa keluar. Kalau ketemu dengan orang munafik dan khawarij, bunuh, kata Nabi. Cuman kan kita tidak mungkin bunuh, Pak. Masuk penjara kita. Artinya kita disuruh memerangi orang-orang yang merusak agama. Ternyata yang merusak agama itu bukan dari luar saja, tapi dari dalam Islam itu sendiri. Nama garis besarnya munafik. Apa namanya? Coba bayangkan Pak, simbol munafik itu yang paling tinggi dilihatnya di mana? Di sholat. Saya coba uraikan satu-satu. Karakteristik orang munafik, kata Allah dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholatnya main-main. Tapi bukan berarti nanti Bapak tengok siapa yang sholatnya main-main. Tidak boleh itu Pak. Ada larangan dalam munafik itu. Tahu kita manusia ini munafik, tapi kita tak boleh katakan, hei munafik sini kau. Itu tak boleh Pak. Itu etika. Itu tak boleh. Satu, orang yang main-main dalam sholat. Yang kedua, disampaikan oleh Nabi, bagi orang munafik itu sholat terberat cuman dua, subuh sama isya. Jadi kalau subuh dan isya, orang munafik berat banget tuh. Boro-boro sholat, bangun aja dah alhamdulillah tuh. Itu tandanya munafik. Yang kedua. Yang ketiga, tanda orang munafik terhadap solat tadi. Yang ketiga, solat di akhir waktu. Innahum yusalluna awakhiril waqti fa innahu min salatil munafiq fa innahu min salatil munafiqin, kata. Ada orang yang solat di akhir waktu, itu solatnya orang-orang munafik, kata. Tapi jangan tengok kiri kanan lah. Tak boleh, itu syarat tuh. Harus. Jam 12.30 solat zuhur. Jam 15.30 solat asar. Dia solat jam 15, jam 15.15, jam 15.20. Kalau perlu sebelum azan dia solat. Itu jelas munafiknya itu. Tapi ini tidak bisa ditelan mentah-mentah karena ada pemahaman sebelumnya. Nanti kita coba lihat. Kembali kepada poin tadi. Kata Nabi, jagalah olehmu nilai agama, niscaya Allah akan jaga.